Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Saya Muhammad Nazir akan menjelaskan tentang kontrol preventif, detektif, dan korektif. Untuk pendahuluan, kita harus mengetahui tentang kontrol keamanan. Apa itu kontrol keamanan? Kontrol keamanan itu adalah mekanisme untuk menjaga keamanan informasi baik dalam bentuk fisik, misalnya dokumen, maupun digital, misalnya data yang ada di server ataupun online. Nah, untuk tujuan kontrol keamanan ini yaitu untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data seperti CIA Triad, dan juga mengurangi resiko dan dampak insiden keamanan, dan juga untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Nah, untuk kontrol preventif, detektif, dan korektif, ini adalah bagian dari kontrol keamanan, yaitu untuk kontrol preventif itu tujuan utamanya untuk mencegah terjadinya insiden keamanan. Itu berfokus untuk pencegahan, dan kontrol ini adalah garis utama untuk pertahanan pertama. Nah, jika untuk yang detektif, kontrol detektif ini bertujuan untuk mendeteksi dan identifikasi kejadian atau insiden keamanan yang telah terjadi. Kontrol ini membantu organisasi mengetahui kapan dan bagaimana suatu pelanggaran keamanan terjadi. Kemudian untuk kontrol korektif, itu dirancang untuk memperbaiki dan memulihkan sistem setelah terjadinya insiden keamanan. Tujuan utamanya yaitu mengembalikan sistem ke kondisi normal. Kemudian ini adalah analisis skenario tentang serangan phishing email perusahaan. Bisa kita lihat ini yang dikirim berasal dari email yang cukup mencurigakan. Di sini ada tulisan uloma uloma, sangat tidak profesional. Sudah pasti ini 80% bahkan bisa 100% adalah phishing. Kemudian kita bisa melihat juga ini tentang mailbox kuota notification. Katanya sudah mau full. Kemudian kita lihat what should you do. Kita diberikan perintah untuk login ke email ini, padahal kita sudah membuka email ini sendiri, tapi kita disuruh untuk login kembali. Ini sudah pasti phishing. Nah, untuk identifikasi kontrol preventifnya, kita bisa implementasikan MFA, multi-factor authentication, untuk menambahkan lapisan keamanan saat masuk ke akun online. Misalnya kita bisa menggunakan Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Kemudian kita bisa menggunakan filter email, yaitu mengimplementasikan filter spam untuk mencegah masuknya email mencurigakan ke kotak masuk pengguna. Kemudian kita bisa memberikan pelatihan cyber security awareness, yaitu untuk karyawan agar bisa mengenali dan menghindari email phishing. Kemudian untuk identifikasi kontrol detektif, kita bisa implementasikan SIEM. Ini untuk mengecek aktivitas akun dan juga sistem secara rutin untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, yang abnormal. Kemudian kita bisa audit keamanan secara berkala. Untuk identifikasi kontrol korektif, kita bisa riset kata sandi, kemudian evaluasi dan perbaikan prosedur, dan juga pelatihan karyawan yang sudah terkena phishing. Nah, untuk contoh jenis kontrol yang gagal, misalnya untuk preventif, karyawan tersebut tidak memahami pelatihan keamanan dasar. Kemudian kontrol detektif
Yang gagal itu log server tidak dianalisis secara rutin sehingga terlewati, tidak diketahui, ada serangan. Kemudian ada kontrol korektif yang gagal, itu adalah tim IT yang lambat merespon insiden karena tidak ada prosedur insiden respon yang jelas, atau bisa juga kelalaian dari tim IT itu sendiri, human error. Nah, contoh kontrol dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menggunakan two-factor authentication, sama juga dengan multi-factor authentication. Kemudian kita bisa set notifikasi, yaitu menerima notifikasi dari perangkat baru ketika ada percobaan login yang mencurigakan. Kemudian kita bisa mengganti kata sandi secara rutin. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.